Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat malam buat Bu Sofi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai business combination yang akan memaparkan sedikit dari UUT Undang-Undang Antitrust, kemudian ada beberapa contoh tentang merger dan ada beberapa ilustrasi akuisisi yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Firman Akselunata dengan NPM Akhir 194. Lalu ada teman saya Rivaldo, kemudian ada Arya Duta, lalu ada Fadel dan juga ada Baginda Ulil. Kita langsung lanjut untuk ke sesi yang pertama. Nah, yang pertama ada kombinasi bisnis. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini adalah suatu transaksi atau peristiwa di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis dari perusahaan lain. Nah, jika analogi sederhana yang kita gunakan seperti yang digunakan oleh Bu Sofi, itu ada dua, yaitu yang pertama ada A plus B sama dengan C, dan A plus B sama dengan A atau B. Nah, di A plus B sama dengan C ini kita bisa dapat contoh dari Goto, yang dimana Gojek dan Tokopedia bekerja sama, atau salah satunya mengakuisisi sehingga terlahirlah Goto. Lalu ada Grab dan Uber, yang dimana di sini A plus B sama dengan A atau B, yang dimana sehingga Uber tersebut hilang, jadi di Indonesia itu hanya ada Grab. Nah, kombinasi bisnis ini adalah salah satu bentuk usaha dari sebuah perusahaan yang ingin mengekspansi perusahaan mereka menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Nah, jika ekspansi adalah tujuan yang tepat dari perusahaan bisnis, mengapa bisnis berkembang melalui kombinasi dan bukan melalui membangun fasilitas mereka yang baru? Sehingga di antara banyak kemungkinan alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keunggulan biaya, yang dimana keunggulan biaya ini adalah kombinasi bisnis seringkali lebih murah daripada kita harus membangun fasilitas yang baru, terutama saat kita akan negara akan mengalami inflasi, sehingga di situ perusahaan tidak harus pusing-pusing mengurus cabangnya yang lain. Yang kedua ada resiko lebih rendah, yang dimana saat perusahaan mengakuisisi bisnis yang sudah mapan, lebih kecil resikonya daripada memulai dari awal, terutama untuk diversifikasi. Memang ada beberapa kasus seperti Goto itu contohnya, perusahaan tersebut malah sahamnya turun, tapi Goto itu satu dari seribu perusahaan yang melakukan ekspansi dengan melakukan kombinasi bisnis, dan masih banyak perusahaan yang malah menunjukkan keuntungan dari kegiatan kombinasi bisnis. Yang ketiga adalah lebih sedikit penundaan operasi. Fasilitas dan yang diakuisisi sudah beroperasi dan memenuhi regulasi, sehingga mengurangi penundaan. Regulasi yang dimaksud seperti hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perusahaan tidak harus terlalu berpusing-pusing lagi dengan hukum-hukum yang harus mereka lewati dalam mereka akan melanjutkan bisnis mereka dengan melakukan kombinasi bisnis ini. Lalu yang keempat ada menghindari pengambil alihan. Perusahaan bergabung untuk menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain, sehingga eh, pemilik perusahaan itu tersebut yang akan mengalami mungkin akan mengalami kebangkrutan malah akan terselamatkan oleh dengan mereka melakukan kombinasi bisnis ini. Lalu yang kelima ada akuisisi aset tidak berwujud. Kombinasi bisnis memungkinkan akuisisi aset tak berwujud seperti paten dan keahlian. Dan alasan terakhir adalah alasan lain, yang dimana alasan lain ini untuk kombinasi bisnis termasuk keuntungan pajak, keuntungan pribadi, dan ego manajemen. Undang-undang Antitrust. Nah, Undang-undang Antitrust ini adalah seperangkat hukum yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha yang sehat dalam suatu pasar. Nah, dalam buku ini, Undang-Undang Antitrust Federal melarang kombinasi bisnis yang menghambat perdagangan atau merusak persaingan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Federal atau FTC memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan Undang-Undang Antitrust Federal. Nah, dalam praktiknya, tujuan dari Undang-Undang Antitrust ini adalah mencegah praktik monopoli dan melindungi persaingan usaha yang sehat, sehingga tidak akan ada pengusaha-pengusaha yang melakukan kombinasi bisnis secara ilegal. Lalu,
Dalam praktek penegakan hukumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Federal bertanggung jawab langsung atas penegakan undang-undang antitrust ini. Nah, dalam penerapan undang-undang antitrust ini dapat berubah-ubah, tergantung pada faktor-faktor seperti administrasi pemerintah, departemen yang menangani kasus tersebut, dan letak geografis, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang ini sangatlah fleksibel. Namun, walaupun fleksibel, proses merger yang undang-undang antitrust ini memiliki proses merger yang sangat kompleks. Nah, perusahaan yang ingin melakukan merger harus mempertimbangkan berbagai aspek dan regulasi sebelum mereka ingin melanjutkan rencana mereka dalam mereka akan eh, melakukan kombinasi bisnis. Hal ini dapat didukung dengan adanya pernyataan potensi peninjauan ulang yang akan dilakukan oleh FTC jika ditemukan bukti baru yang mengindikasikan potensi dampak negatif terhadap persaingan, terutama pada kasus-kasus kombinasi bisnis. Bentuk hukum usaha kombinasi. Penggabungan tersebut adalah akuisisi ketika satu perusahaan mengakuisisi aset produktif entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam operasinya sendiri. Penggabungan usaha juga merupakan akuisisi ketika satu perusahaan memperoleh kendali operasional atas fasilitas produktif entitas lain dengan mengakuisisi mayoritas saham berhak suara yang beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, artinya perusahaan yang diakuisisi tidak harus bubar. Istilah merger dan konsolidasi sering digunakan sebagai sinonim untuk akuisisi, namun secara hukum dan akuntansi terdapat perbedaan. Merger berarti pembubaran semua kecuali satu entitas bisnis yang terlibat. Konsolidasi terjadi ketika perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aset dan operasi dari dua atau lebih entitas bisnis yang terpisah dan membubarkan entitas yang sebelumnya terpisah. Selanjutnya, konsep akuntansi bisnis kombinasi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mendefinisikan konsep akuntansi kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang terkadang disebut sebagai penggabungan usaha yang sebenarnya atau penggabungan usaha yang setara juga merupakan kombinasi bisnis. Konsep akuntansi penggabungan usaha menekankan pembentukan satu entitas tunggal dan independensi perusahaan yang bergabung sebelum penyatuan. Meskipun satu atau beberapa perusahaan dapat kehilangan identitas hukumnya yang terpisah, pembubaran entitas hukum tidak diperlukan dalam konsep akuntansi. Bisnis-bisnis yang sebelumnya terpisah disatukan menjadi satu entitas ketika sumber daya dan operasi bisnis mereka berada di bawah kendali satu tim manajemen. Kendali semacam itu dalam satu entitas bisnis terbentuk dalam kombinasi bisnis di mana yang pertama, satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Yang kedua, suatu perusahaan mengalihkan kekayaan bersihnya kepada perusahaan lain. Ketiga, setiap perusahaan mentransfer aset bersihnya ke perusahaan yang baru dibentuk. Suatu komposisi menjadi anak perusahaan ketika beroperasi lain memperoleh mayoritas lebih dari 50% saham. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. Nah, GAAP mewajibkan bahwa semua penggabungan usaha yang terjadi setelah 15 Desember 2008 harus dicatat sebagai akuisisi sesuai dengan ASC 810 Metode akuisisi dalam GAAP digunakan untuk mencatat penggabungan usaha dengan cara yang sama seperti pencatatan pembelian aset lain, dan kewajiban yang timbul penggabungan usaha dicatat berdasarkan prinsip nilai wajar, di mana biaya akuisisi diukur dengan jumlah kas yang dibayarkan, nilai wajar aset yang dialihkan, atau sekuritas yang diterbitkan. Nah, biaya langsung yang terkait dengan kombinasi bisnis seperti akuntansi, hukum, konsultasi,
dan pencarian dibebankan langsung sebagai beban. Namun, biaya yang berkaitan dengan pendaftaran atau penerbitan sekuritas-sekuritas dalam penggabungan usaha dikurangkan dari nilai wajar sekuritas yang diterbitkan. Penggabungan usaha dikurangkan dari nilai wajar sekuritas yang diterbitkan biasanya sebagai pengurangan modal di store tambahan. Sementara itu, biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, penyusutan, dan sewa dicatat berdasarkan metode akuisisi. Selain itu, biaya tidak langsung yang muncul akibat penutupan fasilitas yang diberikan juga dibebankan dengan sebagai biaya. Lalu di sini juga ada contohnya. Nah, contohnya itu corporation menerbitkan 100.000 lembar saham. Biasa dengan nilai nominal 510 untuk aset bersih Sun Corporation dalam penggabungan usaha pada tanggal 1 Juli 2016. Harga pasar saham biasa pada tanggal ini adalah $16 per lembar. Biaya langsung tambahan dari penggabungan tersebut terdiri dari biaya Securities and Exchange Commission atau SEC sebesar 5.000, biaya akuntan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran SEC sebesar 10.000, biaya percetakan dan penerbitan sertifikat saham biasa sebesar 25.000, dan biaya pencarian dan konsultan sebesar 80.000. Nah, yang pertama itu untuk mencatat penerbitan 100.000 saham pada pembukuannya. Jadi ini tuh dalam bentuk ribuan ya saya nulisnya. Nah, jadi itu untuk jurnalnya, investasi di SON pada saham biasa untuk nominalnya yaitu 10 dan modal di store tambahan. Jadi itu 1.600 pada 1.000 sama yang 600. Lalu untuk pada pencatatan biaya langsung tambahan dari kombinasi bisnis, yaitu untuk debitnya biaya investasi dan tambahan modal di store pada kas, yaitu 80 untuk biaya investasi dan tambahan modal di store itu 40 dan untuk kasnya itu 120. Nah, untuk yang di atas yang tadi yang 1.600 pada 1.000 sama 600, itu 1.600 itu dari 16 itu dikalikan 1.000, dikalikan 100.000 untuk menerbitkan 100.000 sahamnya tadi. Dan untuk nilai nominalnya itu 10.000 dikali 100.000. Nah, untuk yang investasi itu 80.000 itu dari korporasi, dan untuk korporasi biaya penemu, dan untuk konsultannya yaitu 40. Jadi itu mengurangi cashnya sebesar 120. Lalu itu ada juga untuk mengalokasikan saldo yang dicatat dalam akun investasi di SON melalui entry pada pembukuan POP. Itu jadi untuk debitnya itu piutang, persediaan aset tetap, dan niat baik. Dan untuk kreditnya itu ada utang usaha, catatan pembayaran, dan investasi SON sebesar 1.600. Nah, untuk mencatat alokasi biaya perolehan sebesar 1.600 itu, Sun Corporation terhadap aset bersih yang didapatkan yang dapat diidentifikasi menurut nilai wajar dan niat baik. Nah, jika POP dan Sun Corporation beroperasi sebagai induk dan anak perusahaan, POP tidak akan mencatat entry untuk mengalokasikan saldo investasi di SON. Sebaliknya, POP akan mencatat investasinya di SON melalui akun investasi di SON, dan kami akan melakukan penetapan nilai wajar terhadap aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diperlukan dalam proses konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu mencatat nilai wajar dalam akuisisi. Jadi dalam hal ini terdapat 3 tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar. Yang pertama, pada tingkat pertama yaitu nilai wajar berdasarkan harga pasar yang ditetapkan. Lalu pada tingkat kedua, menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasikan, didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti suku bunga acuan. Lalu yang ketiga, mencakup estimasi yang diperoleh secara internal lainnya. Lalu pada hal ini, pihak yang mengakuisisi harus mengakui goodwill pada tanggal akuisisi diukur sebagai kelebihan A atas B. Jadi pada bagian yang A, agregat dari berikut ini terdapat 3 poin, yaitu pertimbangan yang ditransfer diukur dengan bagian ini, lalu nilai wajar dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, kemudian dalam kombinasi bisnis yang dicapai secara bertahap. Lalu pada bagian B, jumlah bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan pada tanggal akuisisi atau nilai wajar diukur dengan topik ini. Jadi itu
merupakan cara pihak mengakuisisi harus mengakui goodwill yang diukur sebagai kelebihan A atas B. Jadi pada hal ini terdapat sebuah ilustrasi dari akuisisi di mana Palm Corporation mengakuisisi aset bersih Sun Company dalam akuisisi yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016. Sun Company dibubarkan, lalu aset dan nilai Sun Company pada tanggal ini terdapat nilai buku dan nilai wajarnya, yaitu sebagai berikut. Di mana nilai buku dalam asetnya itu terdapat 1000 US dollar, lalu pada nilai wajarnya terdapat 1440 US dollar. Lalu pada liabilitas Sun Company di mana nilai bukunya terdapat 250 US dollar dan nilai wajarnya adalah 240 US dollar. Lalu terdapatlah sebuah contoh kasus di mana Palm Corporation membayar 400.000 US dollar secara tunai dan 50.000 saham kepada Palm Corporation, di mana 10 dolarnya itu merupakan saham biasa. Lalu diperoleh investment in Sun Company-nya yaitu bertambah pada nilai aset sejumlah 1.400 US dollar, di mana pada kasnya berkurang karena terdapat nilai wajar yang nilai buku yang berubah menjadi nilai wajar yang ditetapkan kepada nilai wajar. Lalu diperoleh kasnya itu bertambah 50 US dollar, kemudian pendapatan bersihnya 140 US dollar, hingga pada akhirnya diperoleh we determine goodwill by subtracting the 1.200.000 US dollar pada nilai wajar, lalu 1.400.000 US dollar pada pembelian Sun Company asetnya. Perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai goodwill setidaknya setiap tahun. GAAP ASC 3520 mengharuskan pengujian penurunan lebih sering dilakukan jika salah satu peristiwa berikut terjadi. Terdapat 7 peristiwa yang dimana memungkinkan salah satu peristiwanya terjadi baru dilakukan sebuah tindakan, yaitu penurunan nilai goodwill. Yang pertama, perubahan yang merugikan secara signifikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis. Tindakan atau penilaian yang merugikan oleh regulator, kemudian kompetisi yang tidak terduga, kemudian kehilangan personel kunci. Kelima, harapan yang lebih mungkin terjadi bahwa suatu unit pelaporan atau sebagian besar unit pelaporan akan dijual atau dilepaskan. Lalu yang keenam, pengujian untuk pemulihan berdasarkan subbagian, penurunan nilai atau pelepasan aset jangka panjang dari subtopik 36010 dari kelompok aset signifikan dalam unit laporan. Lalu pada bagian 7, pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelaporan. Lalu selanjutnya ada amortisasi versus non-amortisasi. Pada bagian amortisasi, perusahaan itu harus mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang pasti selama masa manfaat tersebut. Sedangkan pada non-amortisasi, jika aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas, memiliki masa manfaat yang dapat diperkirakan, dan aset tersebut harus diamortisasi pada saat itu. Kemudian yang kedua, metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tak berwujud. Jika perusahaan tidak dapat menentukan polanya, maka mereka harus menggunakan amortisasi garis lurus. Sedangkan pada non-amortisasi, perusahaan harus secara berkala meninjau aset tak berwujud yang tidak diamortisasi untuk kemungkinan kerugian penurunan nilai. Lalu selanjutnya ada pengungkapan, di mana FASB harus mengharuskan pengungkapan spesifik yang dikategorikan sebagai 4 kategori. Yang pertama, pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Yang kedua, pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan yang terakhir adalah pengungkapan tentang penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Lalu pada materi ini terdapat Undang-Undang Sarbanes-Oxley, di mana terdapat 6 undang-undang. Yang pertama, tugasnya adalah membentuk Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik, yaitu PCAOB, yang independen untuk mengatur profesi akuntansi dan audit. Kedua, memerlukan independensi yang lebih besar dari auditor dan klien. Yang ketiga, memerlukan independensi dan tanggung jawab pengawasan yang lebih besar bagi Dewan Direksi perusahaan, terutama bagi anggota komite audit. Yang keempat, memerlukan sertifikasi manajemen CEO dan CFO atas laporan keuangan dan pengendalian internal. Yang kelima, memerlukan tinjauan dan pengesahan auditor independen atas penilaian pengendalian internal manajemen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengungkapan tentang
pengaturan di luar neraca, dan kewajiban kontraktual. Accounting. Standar akuntansi US GAAP tidak ada lagi kombinasi bisnis baru yang dapat dicatat menggunakan metode ini setelah tahun 2001. Sebagian besar permasalahan yang berkaitan dengan metode ini berhubungan dengan pencatatan awal dari kombinasi. Konsep pooling of interest didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan pemilikan dapat disatukan melalui pertukaran sekuritas ekuitas tanpa adanya akuisisi satu perusahaan oleh perusahaan lain. Salah satu syarat utama metode ini adalah bahwa tidak ada perusahaan yang terlibat dalam kombinasi bisnis yang mengubah kepemilikan saham biasa dengan hak suara dalam waktu 2 tahun sebelum rencana kombinasi dimulai atau antara tanggal dimulainya hingga selesainya kombinasi. Tidak berlaku untuk saham yang dibeli dalam rangka program opsi saham atau rencana kompensasi karyawan. Terima kasih buat teman-teman dan Bu Sofi yang sudah memperhatikan beberapa sedikit presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kurangnya kata dalam presentasi kami. Kita pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya.